sore. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di sini. Kita akan belajar tentang Golden Lotus Sutra. Ya, saya Jue Hartini yang bertugas di sini atas nama, ya, acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing atau Yayasan Prana Bali, ya, atas izin dari Institute for Inner Study dan World Pranic Healing Foundation. Jadi bagi yang baru bergabung dan belum mengikuti Pranic Healing, ya, yayasan kami ini bergerak di penyembuhan prana, ya, penyembuhan secara energi, bisa dilakukan juga dalam jarak jauh. Jadi pasien ada di kota A dan penyembuh ada di kota B, bisa dilakukan, ya. Dan yayasan kami mengadakan sekolah-sekolahnya, ya. Ya, ada beberapa kelas penyembuhan, ya, juga ada kelas mengenai jiwa, ya, mengenai bagaimana kita mengenal diri kita, ya, jati diri kita, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan koneksi kita kepada Tuhan, ya. Artinya kelas-kelas spiritual juga ada pada kami, ya. Pranic Healing sendiri diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui, seorang ilmuwan, ya, ahli kimia, juga beliau belajar tentang bisnis dan punya bisnis juga, ya. Dia seorang bisnismen juga, dan tentunya beliau adalah guru spiritual, ya. Pranic Healing disediakan, ya, pengajarannya melalui kurikulum yang sudah sangat sistematis, ya. Sebelumnya dengan riset yang 30 tahun, ya. Sehingga Pranic Healing ini bisa dipelajari oleh banyak orang, ya. Itulah karena sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, ya. Oke. Kita belajar tentang Golden Lotus Sutra, buku Golden Lotus Sutra. Serinya seperti ini, ya, ada 7 buku, ya. Kali ini kita masih dalam buku yang seri menapaki kehidupan, Experiencing Being, ya, yang ini adalah tulis-tulisan Grandmaster Choa Kok Sui. Ini merupakan tuntunan atau solusi bagi banyak hal persoalan yang kita alami di dalam hidup kita, ya. Master Choa Kok Sui tujuannya menciptakan Pranic Healing ini adalah mengurangi penderitaan manusia, dan Pranic Healing sebenarnya adalah menginginkan untuk para pasien itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Untuk lengkapnya Anda bisa nanti melihat di Instagram kami, Indonesia Pranic Healing, ya, disambung, ya. Oke, kita langsung ke tema, menghadapi orang-orang yang sangat mengganggu, ya. Terima kasih, teman-teman, sudah banyak yang bergabung di sini. Tentunya teman-teman bergabung di sini karena memang merasa pernah terganggu, ya, dalam hidupnya, ya, orang-orang yang sangat mengganggu. Benarkah demikian? Benarkah demikian, teman-teman yang bergabung di sini? Ya, di dalam kehidupan kita, ya, kadang-kadang kita sering merasa terganggu, ya. Mengganggu artinya apa di sini? Ya, mengganggu di sini artinya bisa kita katakan tidak selaras dengan kehendak kita, ya, tidak selaras dengan kegiatan kita. Nah, wujudnya apa? Bisa bikin ulah, bikin ribut, bikin resah, dan lain sebagainya, ya. Intinya menghambat apa yang sedang kita lakukan.
apa yang sedang kita perjuangkan, ya. Apa yang sedang kita cita-citakan, begitu ya. Apakah ada teman-teman yang punya mungkin definisi lain mengganggu ini? Silakan, kita sharing-sharing saja, ya, kita belajar bersama. Yuk, silakan. Belum ada? Oke. Nah, kita teruskan dulu. Untuk menghadapi orang yang sangat mengganggu ini, kita mestinya mengenali dulu gangguannya itu seperti apa. Ya. Mengganggunya itu seperti apa dan terganggunya itu seperti apa. Supaya apa? Kalau kita mau mengkritik misalnya atau kita mau memperbaiki, kita tepat, ya. Ya, kita menyampaikan kepada orang yang mengganggu itu secara tepat, ya. Misalnya ini, oh, kami terganggu karena dia terlalu cerewet sehingga bikin noise, ya. Saya jadi tidak bisa konsentrasi. Nah, nanti kita ngomongnya, Bu, tolong ya, Pak, tolong ya, atau bagaimana supaya mengurangi komentarnya terlebih dahulu, misalnya gitu. Dia terlalu banyak interupsi, ya, sehingga belum sampai ke pembicaraan yang inti, kita terpecah konsentrasi, membuat tidak sesuai dengan rencana kita. Waktunya yang sekian sebenarnya kita bisa alokasikan, ini sudah sampai ke konklusi misalnya, tidak bisa tercapai karena ada banyak interupsi, misalnya begitu. Ya, atau misalnya sebenarnya itu maksudnya tuh mengganggu, membantu, ya. Tetapi karena sebelumnya dia tuh belum fasih, kadang-kadang bisa menjadi sebaliknya. Belum waktunya kita, tidak saatnya kita mengajari, ya. Gitu. Ya. Atau dia sengaja mengganggu supaya kita pekerjaannya tidak selesai pada waktunya misalnya, ya. Oke, begitu. Benarnya begitu, teman-teman. Ya. Nah, apapun bentuk gangguan itu, kita mesti tenang menghadapinya. Kita mesti menghindarkan dahulu rasa benci, ya. Kita menyisihkan dulu. Kita mesti tenang, ya, dengan hati yang tenang. Ya, kalau minggu kemarin kita belajar kalau kita mau marah, coba sentuh dada Anda, ya. Kita lus-lus, ya, ini pusat di jantung kita, ya. Kita lus-lus, kita sabar, ya, sabar. Oke, kita bisa mengelus ini untuk meredakan kemarahan kita. Dan kita menyingkirkan kebencian kita. Kita melihat dulu apa sebenarnya yang harus kita lakukan atau yang dia lakukan pada kita. Bahkan kadang-kadang orang yang mengganggu kita itu adalah didatangkan pada kita. Justru supaya kita tidak mempunyai kualitas-kualitas mengganggu pada orang lain. Nah, ini yang terakhir. Kadang-kadang orang yang mengganggu kita itu didatangkan pada kita justru supaya kita tidak atau mengurangi kualitas-kualitas mengganggu pada orang lain. Nah, sampai di sini, apakah ada yang sharing? Apakah ada yang mau sharing? Saya, Mbak Juli. Oke. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih, Bu Lanti. Kita panggil Bu siapa nih? Bu Patricia. Oke. Gimana, Bu? Maaf, tadi saya nggak ngedengerin depannya, agak telat tuh. Saya ngedenger yang mengganggu itu. Bagaimana kalau kita tuh pas ketemu orang, misalnya katakanlah kita pas nebeng
nebeng mobil orang gitu ya. Si orangnya tuh karena dia lagi moodnya jelek, lagi ya nggak tahu lah, katakanlah misalnya di keluarganya lagi ya, ribut lah. Terus jadinya dia juga ditanya apapun nadanya tinggi. Gara-gara si anu marah-marah. Dan dia menceritakan keadaan Menceritakan gimana, Bu? Sorry. Maaf, Bu. Unmute, Bu. Tolong di-unmute dulu. Ibu Patricia. Iya. Oke. Silahkan, Bu. Ya, maksudnya kalau misalnya kita tuh ketemu orang ya, maksudnya katakanlah nebeng orang gitu loh, nebeng mobil orang. Ternyata si pengemudinya tuh ya teman kita, tapi dia tuh barusan mungkin berapa jam sebelumnya tuh dia ada kekesalan lah dengan keluarganya. Jadi dia tuh kayaknya melampiaskan kekesalannya yang terus cerita di mobil tuh si anggota keluarganya tuh katakanlah istrinya misalnya tuh tadi dibikin kesel sama saya. Padahal kan kita juga sebetulnya nggak kepengen kan ngedenger dia punya kesalahan. Kita kan yang penting kepentingannya seolah-olah kita kan mau nebeng dia gitu ya. Ya antara egois atau tidak, tapi kan ya kita yang nggak apa-apa sama dia, terus kok dia cerita kekesalannya, jadi membuat kita juga yang ngedengernya juga, aduh nggak penting banget deh ya kamu tuh cerita begini, malah bikin kesel, soalnya dia nadanya masih tinggi gitu. Bukan urusan kita gitu ya maksudnya. Itu ngadepin orang kayak gitu gimana ya? Terima kasih. Oke. Tentu apalagi kalau kita nebeng. Artinya kita juga butuh dia. Iya, Bu ya. Jangan nebeng. Iya, begitu. Tetapi kadang-kadang memang seseorang memang atau kita pun kadang-kadang suatu saat memang butuh untuk mengeluarkan unek-unek kita. Nah, kalau kita misalnya itu merasa terganggu, yang pertama adalah semakin ibu merasa terganggu, ya semakin ibu melihat itu sebagai gangguan, pasti itu semakin terasa noise gitu, Bu. Iya nggak? Iya. Ya, maka yang pertama ya terima aja, dan kita memang harus ini ya apa namanya, perlu menyiasati atau perlu memposisikan diri untuk tidak terlalu mungkin ya, tidak terlalu empati terhadap itu, supaya kita tidak terganggu. Kadang-kadang ya memang itu kita memang ya kadang-kadang bahkan sebenarnya apa yang dia sampaikan itu kita malah justru perlu, Bu. Nah, kita coba mengambil hal positifnya. Nah, kadang-kadang justru kita melihat, oh ternyata begini ya. Oh, dia bicara ngomong soal istrinya misalnya. Oh, kadang-kadang justru, oh itu loh, padahal itu aku juga seperti itu loh. Nah, itu kadang-kadang kita itu disampaikan tuh sebagai cermin pada kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah satu, memahami dia. Yang kedua juga kita tidak empat ya, tidak terlalu empati. Kalau memang itu tidak perlu, ya, dan mari kita dengarkan tulisan dari Golden Lotus ini, ya. Nanti akan menjawab, Bu. Ya, silakan. Oke. Mas, mohon Kak Lucia, apakah bersama kami di menapaki kehidupan masyarakat, ya, di bab masyarakat, silakan dibaca. Diambil dari buku Golden Lotus
Kurang keras, Mbak Lucy, Kak Lucy. Halo, bisa dengar? Ya, ya. Ya. Oke, sudah bisa. Oke, ini diambil dari Golden Lotus Sutra, buku Menapaki Kehidupan, halaman 21. Mungkin bagi yang punya bisa baca bareng-bareng ya. Oke. Tidak seorang pun yang sempurna. Anda tidak sempurna. Orang tua Anda tidak sempurna. Mereka semua orang baik. Mereka tidak sempurna. Mereka, seperti Anda, juga bertumbuh. Kita semua dalam proses berevolusi. Berkatilah mereka dengan cinta Anda, maka mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu, Kak Lucia. Ini apakah bisa menjawab Bu Patricia? Jadi, karena kita semuanya tidak sempurna, jadi kondisinya pun yang kita alami juga pasti tidak sempurna. Ya. Nah, ini ada kata, berkatilah mereka dengan cinta Anda, maka mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketika Anda, bisa kita tambahkan ya, ketika Anda mendengarkan keluhan-keluhan yang mungkin tidak perlu bagi kita, Anda bisa mendoakannya, memberkatinya. Oke, sebut saja, biarlah Tuhan memberkati ya siapa itu yang mengeluh itu dengan sinar, cinta dan kuasa ilahi ya. Supaya menjadi lebih baik kondisinya. Ya, ini silahkan Anda buktikan nanti. Silahkan Anda buktikan nanti. Menurut kami, ya kami sudah melakukan ini berkali-kali dan memang kondisinya biasanya menjadi lebih reda. Gitu, Bu Patricia. Jadi kita tidak melawan ya, tidak, tapi kita doakan pada saat itu. Dan kadang-kadang orang-orang yang seperti itu memang benar-benar mereka butuh doa. Mbak, boleh diulangin doanya tuh Ya. gimana? Oke, doanya ya, doanya sebenarnya adalah tidak pakem ya, tidak pakem, tetapi contohnya ya, contohnya Tuhan ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon penyembuhan-Mu untuk orang ini, ya siapa itu, biarlah dia mendapatkan sinar ya, cinta ya dan ya kuasa ilahi ya. Sinar maksudnya mendapatkan terang. Kalau mendapatkan terang, dia itu kemudian bisa dibimbing supaya tidak di dalam pikirannya itu tidak ruwet begitu ya. Kemudian cinta, begitu dia mendapatkan cinta, dia itu sebenarnya akan mencintai orang lain juga dengan seutuhnya, dengan mencintai dengan dirinya juga. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi cinta, akan menjadi lebih baik sebenarnya. Kondisinya akan menjadi lebih baik. Bisa memaafkan, bisa memahami orang lain. Ya, di sini tidak seorang pun yang sempurna. Anda tidak sempurna ya. Bahkan ketika kita mendengarkan itu kan sebenarnya kita juga bukan kita sempurna loh. Betul. Ya, toh. Bahkan ketika kita menolak orang lain pun kita, ini juga wujud ketidaksempurnaan kita. Kita belum bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Gitu. Ya. Mereka semua orang baik. Sebenarnya semua orang itu ya mereka, kita semua punya ketuhanan ya. Kita semua ada Tuhan di dalam diri kita sebenarnya. Sebenarnya semua orang itu baik. Ya, hanya memang tidak sempurna. Nah, karena apa? Karena kita harus belajar. Sampai di sini
Bisa dipahami, Bu Patricia? Bisa ya? Ya, terima kasih. Oke. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Mau tanya, Bu. Oke, siapa? Bu Sri Wahyuningsih? Silahkan. Iya. Gimana cara menghadapi saudara kita yang menganggap kita seperti orang lain, tapi kalau ke orang lain tuh malah kayak saudaranya sendiri, seperti kita itu nggak dianggap gitu. Gimana cara menghadapinya? Makasih. Oke, yang pertama tetap ya, tidak seorang pun sempurna, ya. Termasuk saudara kita yang menganggap kita tidak sempurna, dengan kita menjadi tidak baik, tetapi kok dengan orang lain lebih baik, gitu. Itu pun karena kekurangannya dia. Ya. Nah, ketika ya nanti ada terusannya ini ya. Ada terusannya yang bisa menjawab juga terusan dari Golden Lotus Sutra ini. Tapi baik kita coba menjawab dulu. Mungkin ya kami tidak tahu persis apa yang terjadi. Tetapi cara kita memahami orang lain itu salah satunya adalah coba kita tempatkan diri kita seandainya kita berada pada dia. Ya, posisinya berada pada dia atau ya ketika seseorang belum matang ya dan kita lebih matang gitu ya. Kita bisa mempelajari sebenarnya apa yang membuat itu terjadi. Ya, kita bisa memahami kenapa toh misalnya ada seorang ya, ibu yang selalu marah, selalu melihat keluarganya itu adalah salah, ya atau itu tadi saudaranya ibu yang merasa selalu dengan orang lain baik kok dengan keluarga enggak. Coba dilihat barangkali ya, dan ini banyak terjadi itu karena dulu dia diperlakukan begitu. Ya, inner child ya, ketika kecil dahulu atau ya masa lalu dia diperlakukan seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya baik kalau kita bisa berdiskusi bersama. Tetapi kalau tidak, paling tidak Anda bisa memberkati mereka dengan cinta seperti tadi. Ya, makasih. Ya, cukup ini dalam sekali. Mungkin kalau nanti tidak cukup hari ini kita akan ulang lagi sesi ini pada yang akan datang ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dulu, Mbak Kak Lucia, untuk paragraf selanjutnya. Oke, kan? Ketika orang itu marah pada Anda memancarkan cinta untuk menetralkan kebencian. Ketika seseorang bersikap buruk, Anda tahu bahwa orang itu tidak matang. Ketakutan yang tidak diatur cenderung membuat orang melakukan kekerasan atau menjadi jahat. Sering orang-orang seperti ini lemah secara batin. Ketakutan cenderung membuat orang bereaksi secara berlebihan. Sampai di sini, ada yang mau menanggapi? Sharing saja kita boleh loh. Tidak ada salah, tidak ada yang salah. Mari kita sharing, kemudian kita akan belajar bersama. Oh, kameranya kurang tengah, Bu. Ya. Oke. Sudah tengahkah sekarang? Bagaimana? Ada yang menanggapi atau mau sharing? Silahkan. Ya.
Jadi kalau ada seseorang yang ya ketika orang itu marah pada Anda memancarkan cinta untuk menetralkan kebencian. Jadi ketika ada orang yang mengganggu ya atau katakanlah yang menjadi gangguan pada kita ya. Kalau kita bereaksi merespon dengan keras ya, kita mungkin ya lebih banyak ya, kita lebih banyak tidak mendapatkan semakin tidak mendapatkan kondisi yang lebih baik. Kecuali ya justru Anda memancarkan cinta. Itu akan menetralkan kebencian, itu akan menetralkan situasinya. Nah, ketika netral, ya lebih netral, lebih hening ya, Anda akan bisa lebih berpikir tajam ya. Dan bahkan Anda bisa merasakan mungkin, oh orang itu seperti ini tuh sebenarnya karena dia kurang matang. Atau karena dia mungkin memang ya kurang matang. Dia apa namanya, tidak bisa mengontrol diri, ya, tidak bisa memposisikan diri di dalam situasi yang sedang ada. Ini gampangannya tuh anak-anak ya. Kalau anak-anak ya misalnya, itu kita ilustrasikan anak-anak TK, anak-anak kecil ya. Mereka mau menangis, mau apa, mau apa namanya, merengek ataupun bagaimana, mereka itu nggak peduli orang tuanya sedang apa. Ya karena mereka belum matang, belum ngerti. Nah kalau kita membentak misalnya, yang terjadi mungkin memang benar diam. Tetapi hal itu mungkin hanya sesaat. Ya. Setelah itu justru anaknya mungkin menjadi trauma. Ya, ada orang yang karena anaknya mengganggu terus begini, kemudian ditanganinya dengan ekspresi yang keras ya. Kita tanpa memahami sebenarnya dia tuh memang belum matang, anak-anak kan, bagaimana sudah matang ya, kebanyakan tidak matang ya, itu justru menjadi trauma. Kami temukan justru anaknya sampai tidak bisa mengutarakan keinginannya, tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Anak itu bisa menjadi gagap dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menghadapinya dengan cinta ya, dengan cinta itu akan menjauhkan dari rasa kebencian. Ketika seseorang bersikap buruk, Anda tahu bahwa orang itu tidak matang. Ketakutan yang tidak diatur cenderung membuat orang melakukan kekerasan atau menjadi jahat. Ya kita lihat nih kita alami di kehidupan kita, ya orang-orang yang jahat, ya itu ya kadang-kadang memang mereka dari ketakutan, dari rasa takut. Ya orang yang mungkin mengganggu atau mungkin yang terlalu interupsi yang banyak itu ya mungkin dia ketakutannya nggak dapat bagian waktu misalnya. Ya, ketakutan yang tidak diatur cenderung membuat orang melakukan kekerasan atau menjadi jahat. Sering orang-orang seperti ini lemah secara batin. Ketakutan cenderung membuat orang bereaksi secara berlebihan.
Oke, diteruskan dulu. Ini satu bagian belum selesai. Silahkan, Kak Lucy. Sebagai makhluk cinta ilahi, kata-kata Anda haruslah baik dan lembut dan tidak menyakiti. Ketika bayi mengotori popoknya, Anda tidak berteriak pada bayi itu, seperti halnya dengan jiwa yang belum matang dalam tubuh yang besar. Oke. Bagaimana tentang paragraf ini? Jadi kita umpamakan ya, kalau kita punya bayi, popoknya itu kotor, kita tidak akan marah-marah, kita tidak akan teriak-teriak pada bayi itu. Karena apa? Kita ngerti bayi itu ya memang bisanya begitu. Ya, dan kita tidak peduli ya pada usia berapapun, kadang-kadang jiwa kita juga belum matang. Jiwa seseorang tidak berbanding lurus dengan usianya ya. Ini kenapa sih sebenarnya orang-orangnya sudah cukup dewasa, tapi kenapa kok nggak ngerti-ngerti? Kok selalu saja mengganggu, selalu saja membuat onar? Ya sekali lagi, memang kita kadang-kadang juga perlu nyentil ya, perlu mengkritik ya, perlu memberi memberi masukan, tapi berilah itu dengan cinta. Kata-kata Anda haruslah baik dan lembut, tidak menyakiti. Itu kalau Anda tidak ingin mendapat timbal balik juga. Nah ini berikutnya ini, kami bacakan ya. Beberapa orang banyak menyakiti hati. Jangan menanggapi provokasi mereka. Kecuali hal ini dapat dilakukan dengan tepat. Pada saat Anda bereaksi, Anda terjerat secara psikologis. Ya, kadang-kadang ini termasuk orang yang sengaja mengganggu ini ya. Bagaimana kalau memang gangguan itu sengaja dibuat? Nah, yang paling pas adalah sikap kita. Ini tulisan Master Choa ya. Jangan menanggapi provokasi mereka kecuali hal ini dapat dilakukan dengan tepat. Pada saat Anda bereaksi, Anda terjerat secara psikologis. Inilah sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kita terjerat secara psikologis ya. Ya. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka menginginkan perhatian Anda. Mereka menginginkan energi Anda. Jangan menanggapi, jagalah jarak Anda. Jangan berdebat dengan orang lain. Yang pertama, periksa faktanya. Dan periksa kembali. Ya. Lihatlah akar permasalahannya. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang menentang, jika mungkin jangan melawan. Rubahlah lawan Anda menjadi kawan. Dan Anda tidak akan punya apapun untuk dilawan. Nah ini terusan dari paragraf tadi. Silahkan yang mau sharing. Silahkan yang mau sharing. Mari. Atau menanggapi. Atau mungkin kok saya nggak cocok ya? Oh, mari kita belajar bersama di sini. Silahkan. Bagaimana? Sepertinya selamat sore Bu. Iya, Bu Yuli silahkan. Iya, kalau
boleh saya menanggapi begini, mungkin saya mau sharing pengalaman saya. Iya. Waktu itu maksudnya pengalaman saya tuh di kantor gitu kan. Iya. Sebenarnya bukan di kantor aja, dengan siapapun itu bisa saja terjadi gitu, Bu. Jadi pada saat misalnya saya marah dengan kondisi misalnya ada orang yang menyebalkan gitu ya, misalnya dia marah-marah, dia galak secara karakter, dia kasar gitu. Lalu dan itu terjadi berkali-kali gitu, Bu. Misalnya orang ini begini ketemu orang, akhirnya suatu titik saya berkesadaran, kenapa ya saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini gitu loh. Jadi awalnya memang kita menyalahkan orang yang di luar kita gitu. Kenapa mereka begini, kayaknya intinya kita Manusiawi, merasa Bu, benar ya. gitu kan. Terus pada satu titik saya berpikir bahwa kayaknya saya yang salah deh gitu, kayaknya ada yang salah dengan diri saya gitu kan. Akhirnya dengan kayak begitu, oh berarti mungkin dalam perjalanannya itu ada saya kayak dapat jalan atau dapat informasi bahwa kita harus memaafkan, kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Itu mungkin sebagai teguran dari Tuhan bahwa sepertinya orang seperti inilah yang diri kita itu, Bu, maksudnya gitu loh, yang hadir dalam bentuk orang itu untuk menegur kita gitu, bahwa ternyata sebenarnya kita yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya kitalah yang harus berubah dengan cara satu memaafkan, dan itu terjadi, it works gitu. Akhirnya yang awalnya kalau kita dengar suara orang itu udah kayak kesel banget gitu kan ya, kayaknya udah kayak mau emosi gitu, tapi dengar suara sepatunya datang itu kayak nggak lagi gitu kan. Terus dengan kita memaafkan, dengan kita menyadari bahwa orang ini datang mungkin memang cara Tuhan untuk kita menyadari bahwa kita itu harus memaafkan, dan itu kita tuh sebenarnya seperti itu. Akhirnya itu, Bu, dengan kita yang terapi memaafkan itu akhirnya ya udah kita feel free aja gitu loh. Oke, ya. Appreciate Bu Yuli. Ya. Akhirnya bisa ini ya, bisa memahami ya, bisa. Iya. Karena dengan kita yang lebih berkesadaran dari mereka, kita harus menyadari bahwa ya mereka memang di posisi seperti itu, mereka nggak ngerti gitu kan. Mau kita bertanya why, kenapa begini, kenapa, nggak akan ketemu jawabannya. Itu harus dari kita sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih, sharingnya sangat bagus. Jadi ini menguatkan tadi yang kami sampaikan pada awal tadi ya, bahwa gangguan yang dari orang lain itu bahkan kadang-kadang itu didatangkan pada kita justru supaya kita tidak mempunyai kualitas yang seperti itu untuk orang lain. Ya, jadi ini Bu Yuli dalam beberapa ini kemudian bisa memahami. Nah, ini memang betul. Memang betul kita harus kembali pada diri sendiri. Ya, kita harus menyadari bahwa kita pun juga tidak sempurna. Coba deh lihat gek ya. Siapa tahu saya pun juga bagi orang lain juga seperti itu loh. Nah, kalau kita sudah bisa belajar seperti itu, kita sudah bisa memahami itu, dan kita bisa memahami orang itu, ya kita bisa memaafkan, dan bonusnya kita mestinya akan menjadi lebih baik, sehingga kita tidak menjadi gangguan juga bagi orang lain. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan ya. Semua orang didatangkan pada kita adalah sebenarnya untuk kita bisa belajar. Ketika sudah lulus ya, Bu Yuli ini sudah lulus nih, sudah ngerti, oh ternyata aku yang salah ini, aku yang harus merubah sikap. Akhirnya fine-fine aja kan, Bu?
Terima Iya, Bu. kasih Jadi ya. kalau ketemu itu misalnya walaupun misalnya dia tetap menyebalkan, kita bereaksinya udah lebih santai gitu. Karena ya kita tahu Iya, bahwa memang kita lebih paham dan memaklumi bahwa emang karakternya seperti itu. Oh, iya, nanti kalau dia seperti itu ada karmanya sendiri buat dia gitu, Bu. iya. Itu seperti kita menyadari tadi, kalau menghadapi bayi yang mengotori popoknya, kita nggak akan marah-marah. Ya sudah, apalagi sebagai ibu kadang-kadang malah kita, aduh, ya meskipun kita ada keselnya, tapi kita merasa bahkan kadang-kadang kerinduan. Oh, anak-anak kok sekarang tidak merepotkan saya ya. Itu ada kerinduan juga kita. Oh, ternyata itu memberi kesempatan kita untuk memberikan cinta kita, memahami mereka sebagai anak-anak, sebagai bayi. Nah, dalam hal ini kalau dengan teman-teman sekerja ya sebagai pribadi yang ya sama-sama belajar, ya sama-sama belum matang. Oke, pada saat ini memang lebih bagus ya. Ini ada bantu jawab, Bu, bisa dibaca di buku Golden Lotus Sutra Kartu. Ini ya, apa ini yang jawab? Oke. Ada, terima kasih Bu Yuli. Ada sharing lagi? Atau pertanyaan lagi? Bu Yuli tuh keren banget ya udah nyadar. Bisa seperti itu, bahkan malah kita bisa dilecehkan sama orang lain. Terus maaf kalau ngomong bahasa ininya sih, kok lu mau sih dibodohin gitu, dilecehkan orang lain, kok lu diam aja gitu. Aduh, itu gimana ya Bu? Oke. Kalau mungkin saya boleh sharing lagi, memang Ya, silakan. itu bukan hal yang gampang gitu. Tapi kan kita tahu kondisi kita tahu posisi kita gitu, Bu. Kalau kita pedulikan orang lain, ya kita nggak akan bahagia gitu, Bu. Karena kalau pada saat kita mendapatkan kedamaian itu kan bahagia. Jadi kita nggak akan peduli lagi orang mau ngomong apa, karena kan mereka juga nggak ngerti, gitu kan. Yang mengerti buat saya, yang mengerti saya, bagaimana saya bahagia, apalagi kita sudah tahu hukumnya gitu kan, hukumnya seperti apa gitu kan. Jadi itu akan lebih tenang sih Bu nantinya. Jadi jangan pedulikan orang lain karena kita sendiri akan bikin bahagia. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yuli ini sudah. Iya, oke. Jadi betul Bu Patricia, kebahagiaan itu tetap ada pada diri sendiri. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ya kita semakin jengkel, ya, itu ya kejengkelan itu akan ya bertambah. Tetapi kalau kita memaafkan orang lain, itu beda. Memang ini sangat tidak mudah. Bagaimana saya dibodohin gitu kok dimaafkan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kalau kita memaafkan? Ya, memaafkan itu ada dua, memaafkan secara batin dan memaafkan secara fisik ya. Kalau yang secara batin itu mutlak harus kita lakukan. Kalau kita mau bahagia, kalau kita tidak mau terbelenggu dengan kebencian atau rasa tidak bahagia itu. Ibaratnya begini, ya, ya memaafkan ini bukan masalahnya orang itu benar atau salah, tapi bagaimana kita bersikap benar. Ya, memaafkan secara batin itu harus dilakukan dan ini benar. Begini misalnya, ini contoh saja. Kalau ibu diludahi misalnya, ya, misalnya kita diludahi orang, ya, tidak peduli apapun ya, dia meludahi kita pasti salah. Tidak boleh kita melakukan semacam itu. Pasti dia salah.
Tapi apa yang kita lakukan? Kita pilih apa? Bu Patricia misalnya seperti itu, bagaimana kita? Misalnya ada orang yang meludahi kita. Yang pertama Anda lakukan apa? Gimana? Diam dan menjauh. Oke, diam yang menjauh. Kalau saya enggak, Bu. Yang pertama tak bersihkan ludahnya. Wow. Iya dong, kita bersihkan dulu. Inilah memaafkan. Jadi tidak peduli dia salah atau enggak, kita bersihkan dulu diri kita sendiri. Ludahnya masuk kita. Tapi kalau kadang-kadang dia begitu, ya ini ibaratnya saja, Bu. Kita tidak main-main dengan ludahnya. Oh, ludahnya kita main-main. Enggak kan? Kita bersihkan dulu. Yang penting kita bersih dulu. Perkara itu kita marah sama orangnya, kita perlu menegur pada dia, kita menjauh pada dia, oke. Tapi ini kita bersihkan dulu. Kita memaafkan dulu. Ya, itu ibaratnya kita mandi dulu. Kita mandi dulu. Kita bersihkan dulu. Pasti gimana sih orang nggak sakit kalau diludahi? Sekalipun oleh orang anak kecil pun, kita pasti sakit. Tapi kita nggak bermain-main dengan ludahnya. Ludahnya kita bersihkan dulu. Kita memaafkan dulu. Nah, itu kita bersih. Nah, kalau kita memaafkan, itu bersih hati kita dulu. Kita bersihkan secara batin tuh, oh kita maafkan ya kamu karena gitu. Tapi, nah ini, memaafkan secara fisik, kadang-kadang harus tidak perlu kita lakukan juga. Maksudnya memaafkan secara fisik itu kalau dia perlu ditegur, kalau dia perlu dihukum ya dihukum, begitu. Tetapi secara batin kita harus memaafkan. Bu Yuli tadi pasti sudah memaafkan juga secara batin ya Bu, sudah menyadari ya, memahami orang itu, kemudian memaafkan dulu sehingga Sudah. iya kan? Karena, Sudah. menurut saya kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang ludahin itu misalnya ya, terus kemudian kita minta maaf, belum tentu secara fisik dia mau memaafkan gitu. Kalau menurut saya, jadi ya minta maafnya sesuai seperti yang diajarkan di dalam terapi memaafkan. Kita minta maaf secara batin, karena saya percaya Tuhan itu juga sifatnya energi gitu kan, tidak berfisik. Jadi meminta maafnya itu oke dengan cara secara energi juga begitu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Patricia bisa apa namanya, memahami ini Bu, maksud kami. Ini memang tidak mudah Bu. Benar Bu Patricia, itu berproses, tapi jangan khawatir, semangat Ibu, dimulai dulu. Iya, dan Saya juga tahunan kok untuk proses sampai ke situ gitu kan. Karena saya juga menyadari pada saat kita memendam rasa marah atau benci dengan seseorang, itu yang akan semakin hadir dalam hidup kita. Makanya yang saya bingung kok yang ini terus yang ada yang datang, karena saya memendam rasa benci itu gitu. Tapi begitu kita memaafkan, itu hilang otomatis gitu. iya. Dulu usia berapa itu? Gimana? Kenapa? Dulu usia berapa itu? Ya mungkin kalau mau tanya soal usia tidak. Ya, karena usia Kurang itu ini ya. tidak Prosesnya menjamin. berapa lama gitu maksudnya mungkin. Kalau prosesnya berapa lama, kami bantu menjawab, mesti juga tergantung dari kasusnya. Dan tergantung kita bisa memahami diri, kita berusaha untuk lebih baik. Ada kelasnya, kelas soul ya. Achieving Oneness with a Higher Soul itu membuka diri kita supaya lebih bisa respect kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman di sini sudah belajar pranic healing,
kelas soul ini tidak sebagai teknik menyembuhkan, itu bukan, tetapi ini adalah untuk keterampilan kita, ya, menjadi kita lebih terampil untuk mengenal diri sendiri, kemudian memahami orang lain, kita menjadi lebih respect kepada orang lain, ya. Ini akan memudahkan kita untuk lebih memaafkan, ya, lebih ya memahami orang lain. Dan memang betul kata Bu Yuli Purwati tadi, yang harus berubah, karena kalau kita menghendaki orang lain yang berubah dulu, rasanya kurang tepat. Ya, tidak ada orang yang bisa kita paksa, ya. Yang paling dekat adalah kita merubah diri sendiri dulu. Kita merubah diri sendiri dahulu. Nah, baru kemudian nanti kita akan, seiring kita berubah, sebenarnya di sekeliling kita juga akan menjadi berubah. Ini tidak mudah. Bertahun-tahun kami juga belajar, dan setiap kali kami juga dihadapkan pada hal yang baru yang harus kami pelajari lebih jauh, ya. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin bahagia, kita mesti ini dulu, kita mengambil sikap dulu bahwa aku ingin bahagia, ya. Kemudian kalau itu kita di dalam hidup kita itu banyak gangguan-gangguan, oke, gangguannya seperti apa, bagaimana kita menghilangkan gangguan-gangguan itu, ya. Kita kenali gangguan itu seperti apa, ya. Terus ya memang kita harus belajar, sharing seperti ini tentunya akan bermanfaat. Apakah teman-teman ada yang menanggapi? Saya pengen ngerti nih, kami pengen ngerti apakah sesi ini bermanfaat. Tolong tunjukkan. Bermanfaat banget. Iya, Bu Sherly, terima kasih. Luar biasa. Iya. Bermanfaat, Oke, terima kasih. Ini yang bagian ini kita belum selesai, ya. Yang bagian bagaimana Anda menghadapi orang-orang yang sangat mengganggu ini, tulisan Master Chua itu masih 3 halaman lagi. Berarti akan kita lanjutkan di minggu ini, minggu pertama, ya, berarti minggu ketiga, Selasa yang akan datang jam 3 juga. Bagaimana, setuju? Setuju. Setuju, ya. Nah, waktunya sudah hampir jam 4, ternyata 1 jam pun rasanya kurang, ya. Oke. Kita akan melengkapi dengan meditasi, ya. Nah, ini masih dalam suasana full moon, jadi meditasi kita juga akan lebih powerful ini, ya. Kita akan mendapatkan energi yang banyak, ya. Kita akan flashing juga energi-energi negatif, kemudian ya mungkin rasa benci, rasa tidak enak ketika kita diganggu, itu kita serahkan kepada Tuhan, dan kita akan kita akan melengkapinya dengan meditasi Twin Heart. Nah, sebelumnya kita akan olahraganya kita pandu secara manual saja, ya, tidak dengan video supaya lebih cepat. Kemudian setelah itu kita akan memaafkan. Begitu. Apakah di sini ada yang belum pernah Twin Heart?
Apa meditasi jantung kembar? Apakah ada yang belum? Kalau tidak ada yang menunjukkan jari, nanti akan kita lakukan meditasi langsung saja. Kita sekarang saatnya olahraga. Oke? Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya, untuk bergabung di sesi ini. Kita akan mulai olahraga terlebih dahulu. Olahraga ini juga membersihkan saluran-saluran energi kita supaya ketika nanti kita meditasi kita benar-benar bisa menjadi lebih tenang, bisa mendapatkan energi yang benar-benar kita manfaatkan. Ya, oke. Ya, oke. Kita akan mulai dari bola mata. Putar bola mata ke kanan dan ke kiri ya. Ke kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ke kiri.